Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi walaupun lewat pembelajaran jarak jauh ini. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun kalian di rumah, tetap jaga nama baik pondok ya sholihah. Bersikaplah layaknya santriwati. Tetap jaga sholat 5 waktunya dan jangan lupa membantu orang tua ya sholihah. Pokoknya tetap jadi santriwati yang sholihah dimanapun kalian berada. Oke, langsung saja ya. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan. Tanpa kalian sadari, Ustazah yakin kalian sudah pernah melakukan percobaan di rumah maupun di sekolah kan? Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Misalnya, dulu sewaktu kalian SD pernah melakukan percobaan biji kecambah dimasukkan ke dalam gelas plastik bukan? Lama-kelamaan biji kecambah itu tumbuh, ada akar, daun, beserta batangnya. Nah, itu yang dinamakan dengan percobaan. Sedangkan laporan percobaan itu hasil dari percobaan biji kecambah yang kalian lakukan bersama-sama. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, berupa fakta. Fakta itu artinya sesuatu yang sudah pasti. Nah, jadi kalau kalian menyampaikan laporan percobaan, itu harus menyampaikannya dengan pasti. Misalnya, kecambah itu tumbuh setelah 4 hari di dalam gelas plastik. Nah, itu kan yang dinamakan dengan fakta karena si peneliti sudah meneliti biji kecambah tersebut. Yang kedua, lengkap. Kenapa teks laporan percobaan disampaikan secara lengkap? Supaya teks laporan percobaan itu bisa dipahami oleh pembaca dan bisa bermanfaat bagi pembaca. Selanjutnya, yang ketiga yaitu objektif. Objektif itu artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalian pernah kan melakukan sesuatu percobaan? Nah, biasanya sebelum melakukan percobaan, kita sudah mempunyai hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah anggapan dasar atau kita sering menyebutnya dengan anggapan awal. Misalnya, kalian melakukan percobaan menguji jajanan yang ada di kantin pondok. Kalian memiliki dugaan awal bahwa semua saus yang ada di kantin pondok itu mengandung zat warna berbahaya. Tetapi, ternyata setelah dilakukan percobaan, tidak semuanya mengandung zat berwarna berbahaya. Nah, jika seperti itu, sampaikan apa adanya yang sering disebut dengan objektif. Lalu, yang keempat, memaparkan pencatatan hasil percobaan dan yang terakhir, melaporkan hasil percobaan. Nah, sampai sini paham kan mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan? Oke, kalau paham, sekarang kita lanjutkan fungsi teks laporan percobaan. Apa itu fungsi teks laporan percobaan? Ada 5 fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama, informasi. Misalnya, kalian memerlukan informasi nih, kandungan vitamin C mana sih yang banyak dari buah jambu atau buah jeruk?
kalian bisa mencari teks laporan yang telah dilakukan oleh orang lain. Dengan mencari informasi yang dilakukan oleh orang lain, kalian bisa mengetahui apa yang kita perlukan. Nah, itu yang pertama, yaitu informasi. Yang kedua, bukti. Nah, saat ini laporan untuk menyampaikan segala kegiatan yang dilakukan dengan menuliskan teks laporan percobaan itu membuktikan bahwa kita benar-benar melakukan laporan percobaan, baik itu untuk menguji atau untuk membuktikan suatu teori. Lalu, yang ketiga yaitu dokumentasi. Dalam menyusun teks laporan percobaan, kalian akan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian mengumpulkannya atau mengklasifikasikannya atau mengelompokkannya dan menyajikannya. Tentu kalian menginginkannya teks tersebut ada ketika kita perlukan. Jadi, kalian tidak ingin kehilangan bukti teks tersebut. Nah, cara yang mudah agar tidak hilang yaitu dengan cara mendokumentasikannya. Jadi, untuk teks laporan percobaan yaitu untuk dokumentasi. Kita lanjutkan yang keempat ya. Yang keempat yaitu fungsinya sebagai pemecahan masalah. Maksud dari pemecahan masalah ini adalah apakah kalian suka makan bakso? Pastinya suka kan? Nah, tapi setelah kalian menonton berita, kalian melihat bahwa ada beberapa tukang bakso yang mengandung formalin dan borak. Jadi, kalian akan khawatir apakah bakso yang kalian sering beli itu mengandung formalin atau tidak. Dengan melakukan percobaan, kalian bisa melakukan penelitian sederhana. Bagaimana kalian bisa mengetahui bakso itu mengandung formalin atau tidak? Apabila bakso yang kalian sering beli itu tidak mengandung formalin, maka bisa jajan bakso setiap hari tanpa perlu khawatir baksonya mengandung formalin lagi. Nah, itu yang dinamakan laporan hasil percobaan sebagai pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Jadi, laporan percobaan itu disusun jika ada pihak yang ditugaskan suatu kegiatan kepada kita. Jika tidak diberi kegiatan atau tidak ditugaskan, kita tidak perlu memberikan laporan. Tetapi, jika ada orang yang menugaskan kita harus menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kita tidak melakukan apa yang telah ia tugaskan sesuai dengan prosedurnya. Dengan teks laporan percobaan, juga orang yang memberikan tugas akan mudah mengetahui dan mengecek apa yang telah kita lakukan. Apakah kita sudah benar dalam melakukan percobaan tersebut atau belum? Sekian pembelajaran jarak jauh kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi nomor Ustazah di 0823 26036 267. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.